kediaman Ibu Susi. Ini 5 hektar, Bu. Ada apa aja? Ya, ada kantor Susi Air di depan. Let's go, Bu. Sambil jalan. Lalu ada angsa, ada ayam di sebelah sana. Jadi Ibu tuh kalau lagi senggang ngapain hobinya? Tanam-tanam, ini semua tanaman saya, yang ini semua tanaman saya banyak. Lalu urus binatang. Sekarang aku punya bayi 2. Bayi Satu apa? udah agak Bayi gede. ibu? Bayi rusa. Oh, kirain bayi Ibu. rusa namanya Mambi. Yang udah gede. Yang satu yang kecil namanya Mamba. Jadi sekarang kita akan ini menemui jam rusa segini, itu. Iya, harus minumin susu dia. Oh. Gitu. Tapi rusanya banyak, Bu, di sini? Rusa yang emaknya bapaknya ada banyak, ada 8 ekor. Jadi selain Tapi Mambinya biasanya di sini. Mana? Mambi. Selain rusa ada apa aja, Bu? Mambi ada angsa. Ada biawak banyak. Kucing, ayam. Ya, kucing, ayam. Mambi. Ya. Oh, ini Mambi tuh Iya, ibunya. Mambi ibu udah dandan nggak boleh. Ada kursi kan. Itu susu apa, Bu? Susu biasa. Ya. Mamba, ayo, ayo. Oh. Nah, ya. Tuh kan kok. Iya. Aku ini, Bu. Boleh nggak? Pegang, boleh. Wah, menarik banget ini. Nah, Jadi, wow. ini Bu, kegiatan yang aku kerjain gitu. tapi di Seperti- sini tuh semuanya ini ya, Oke, berdaya. Nah, orang udah tua nggak bisa jongkok Oh, lama-lama. Ibu, Bu, kita sambil ngobrol. Ya. Ibu ini kan sudah melalui perjalanan hidup yang cukup panjang. Dari mulai apa? Putus sekolah, kemudian jadi pebisnis ikan, pebisnis pesawat dan lain-lain. Ibu melihat perjalanan hidup Ibu itu seperti apa? Ya, kalau lihat apa yang sudah terjadi dalam hidup saya pikir ya was tough, tapi juga luar biasa. Was incredible journey of life. Yang saya pikir belum selesai kan. Ya. Jadi ya apresiasi, bersyukur, dan banyak keajaiban dalam hidup kita. Momen ternyata. paling berat? Pada saat saya kehilangan anak saya. That was tough. Oh, Mas Silman. Silman, ya. Apa yang Ibu lakukan kemudian untuk Ya, mengembalikan kekuatan itu? ya belajar healing dari dokter-dokter kan katanya sebaiknya foto-foto juga nggak perlu disembunyikan, diperbanyak foto-foto keluarga. So I feel like he's around all the time. So, tidak mudah. Seperti kejadian Pak kemarin di depan kami, saya merasakan betapa sulitnya untuk menerima. Jadi saat lagi kangen, Ibu ngapain biasanya? Ya, kalau kangen biasanya kan saya ada cucu dari Hilman, ya saya telepon, kalau dia ada saya ajak berenang, main gitu. Kita nanti ya ngajak, pokoknya kangen sama bapaknya ya bisa kita inikan sama anak kan gitu. Anaknya ada, mirip sekali mereka berdua. That was the hardest moment. That was the hardest moment, yes. Still the hardest moment until now, not just was, but still. Karena Kehilangan seperti bapak sama ibu ya it was tough, tapi kehilangan anak, I think it's something big. kayak dicuri ya, Bu, tiba-tiba semua. Yeah, it's not easy. Go to another topic. Oke, kita ke topik berikutnya. Saya juga jadi Sesak napasnya jadi. Oke. Maaf ya, Bu, jadi mengingatkan Ibu akan itu. Yeah, it's okay. Oke. So, good. Jadi sekarang yang Ibu lakukan adalah mengurus banyak hal nih. Dari dulu ini rumah saya bangun semuanya dengan hari-hari nanam ini, nanam itu, bersihin ini, bikin itu. Apa yang nggak bisa Ibu lakuin? Hah? Ya sabar. Aku tidak bisa sabar. Ibu nggak bisa. Ibu, kita jalan-jalan lagi, kemana lagi kita, Ibu? Sabar dan pelan-pelan itu. Pelan-pelan, tidak Bu, bisa. kameranya ada di belakang. Oh ya, oke. Oh, tapi kalau melihat semua pencapaian Ibu, apalagi yang belum, apa cita-cita Ibu berikutnya? What next step?
pensiun, lihat anak-anak besar bisa mandiri, cucu bisa mandiri, saya pribadi bisa tetap tetap berkiprah, disayang, disukai, dibanggakan oleh orang. Emang bisa nggak kerja? Ya kerja, ya tetap kerja dengan karya kita kan apa saja. Ya ada jadi host kayak kamu sekarang kan. Sekarang Bagusan jadi, ibu kayak jadi hostnya. jadi wartawan kadang-kadang kan. Jadi Calon presiden? kan sudah di Republik Ikan dari Ditanya lagi. pancing lagi ke situ lagi. ke situ Enggak, aku lagi. tuh penasaran. Kemarin Nah. tuh Kopi Susi itu siapa di belakangnya? Ya partai sosmed dan arminya itu kan ada partai sosmed dan army. Kalau you ikutin Twitter, itu dia followernya banyak. Lalu ada army, dia dulu kan relawannya Pak Jokowi juga. Ya mereka biasa punya, tapi anak-anak ini luar biasa saya pikir anak-anak netizen ini. Kemarin kan ibu datang ke deklarasinya kan? Oh iya, apresiasi ini beberapa bulan ke depan saya di Solo ada ibu-ibu. Namanya Susi Lovers dari zaman tahun 2016. Mereka bikin klub seperti itu. Ada juga di tempat lain, di Kediri, di mana yang mereka pada mau bikin ya. Kalau saya sempat, saya ada waktu, kan sekarang udah banyak luang waktu juga. Ya, saya datengin, saya say hello, apresiasi atas penghargaan mereka kepada apa yang saya lakukan. Kan rasa kagum itu kan penghargaan ya, kita pun wajib menghargai, masa harus saya bully mereka. Bu, apa yang membuat ibu sukses seperti sekarang? Karena saya free, mainnya nih bebas. Saya tidak mau dikungkung, dikekang. I do anything I want. And I try as much as I can. Dan orang nggak bisa stop saya. Itulah kenapa ibu nggak ngelanjutin ke SMA. Ya bosan saja. Udah, saya tidak cocok dengan sistem sekolah. Nah setelah resign, waktu itu bikin kaos dulu sedikit idealis, pengen merubah negara kan. Kaos ya apa? bikin kaos golput. Nah, Terus? ya udah terus ditahan sama Laksus, tapi itu suruh pulang lagi ya tidak apa-apa. Itu umur berapa, Bu? Umur 17. 17 udah, ibu bacanya banyak sih ya. Ibu baca buku apa sih dulu? Saya baca apa saja dari Kopling Ho, Mhm. Api di Bukit Meloreh, Wow. sampai ke Sartre, sampai ke Simone de Beauvoir, sampai Steiner, sampai semua. Baca. Itu awalnya gimana? Kenapa tiba-tiba muncul ide bikin kaos golput begitu? Ya, social control. Tapi sekarang udah enggak dong. Ya sampai hari ini masih golput, belum tahu mau masuk partai mana. Oke, tapi milih? Belum tahu juga. Karena gini Bu, ada yang berpikir, wah Bu Susi Tuh ini- lihat tuh rusak banyak tuh. Iya, Bu, Kan, banyak ada yang banget. coklat, ada yang totol. Dari mana sih Bu rusaknya? Kalau yang total dari istana dikasih Pak Pratikno dari Bogor. 4 ekor tuh udah banyak. Karena ada yang nanya, ini Bu Susi itu nggak sekolah bukan karena nggak pinter dan bukan karena nggak mampu juga kan? Ya, karena saya mau resign saja, tapi saya tidak cocok di dalam lingkungan sekolah. Tapi sekarang dokter honoris causanya 2 ya? Ya, tapi waktu itu saya juga minta, walaupun itu honoris causa, saya minta uji kompetensi. Jadi ada beberapa profesor yang menguji selama 2 minggu tanya jawab. Mereka juga melihat hasil karya saya, bacaan saya dan segala macam, terus tanya jawab. Jadi uji kompetensi saya nilainya 9. So it's good. Wow, jadi gimana ceritanya sih Bu? Dari kejar paket C, Jadi, akhirnya mau, terus dapat Oh, dokter kalau honoris paket causa. C kan itu Anies Baswedan yang suruh waktu dia menteri. Mm-mm. Dia bilang, Sus tolong promosiin paket C karena banyak orang tidak mau, malu. Saya bilang, saya tidak perlu lagi paket C, bang sudah jadi menteri. Tapi demi membantu yang lain supaya tidak malu-malu, ya saya setuju. Tapi waktu itu Anies sudah tidak jadi menteri Oke. lagi kan. Gitu, jadi bintang paket C. Oh, Tapi akhirnya nggak bayar. akhirnya dapat lah tuh dengan nilai oke Ya, juga kalau dong sama Bu. Pak Anies saya udah kenal udah lama dari tahun 2006, Sandiaga. Adakah kemungkinan Ibu jadi memihak atau jadi
ikut sebuah kelompok atau apa gitu? Saya akan memihak orang yang membela kepentingan lingkungan, yang membela kebenaran. Tapi itu juga kan kadang-kadang relatif juga. Tapi intinya ya kebenaran yang berkaitan dengan kemanusiaan, humanity, tentang lingkungan, tentang hidup natural. Di Point of View kita ada sebuah challenge namanya reality check. Ibu siap? Ya, apa itu? Kita mulai. Reality check. Jadi pertanyaannya cepat. Ibu harus pilih, nggak usah pakai mikir, pakai intuisi aja. Pakai hati saja, oke. Siap ya? Menenggelamkan kapal atau menerbangkan pesawat? Menenggelamkan kapal. Berikutnya, tetap pengusaha atau capres? Ya tetap jadi orang mandiri. Bu, pilihannya dua itu, pengusaha atau capres? Pengusaha. Nah gitu dong. Kenapa? Kalau pengusaha masih punya kebebasan, kalau presiden mungkin tidak bebas. Oh, mungkin ya, mungkin. Berikutnya, pemerintah atau oposisi? Ya tidak dua-dua. Saya suka jadi orang yang good with both. Emang susah ya diatur si ibu ini, pemerintah atau oposisi, Bu? Kalau pemerintahnya bagus, ya ikut pemerintah. Usaha perikanan atau penerbangan? Perikanannya tidak ada sekarang karena terlalu banyak kapal ikan asing, tidak akan dapat ikan juga. Tidak ada. Penerbangan juga sulit, harga aftur naik. Saat ini no to both. Oh, sesusah itu ya, Bu? Ya. Dan people don't realize that. I don't think anybody realize that. Pertanyaan berikutnya, dansa atau masak? Dua-dua suka. Ya kalau musiknya enak lebih baik dansa. Kalau anak-anak ada mereka lebih suka saya masak. Gerakan dansa favorit ibu dong? Aku tidak ada aturan-aturan. Oh, seenaknya kayak yang di sendiri. kapal itu ya, Bu? Oh itu pagi-pagi sedikit fun saja. Sedikit. Terakhir. Jokowi atau Luhut? Pak Jokowi itu mau selut. Santai aja, Bu. Emang kenapa? Bosku kan Pak Jokowi. Oh iya, tapi kan Orang disuruh milih presiden atau menteri, ya pasti pilih presiden dong. Bu, cerita dong soal awal bisnis pesawat. Dulu kan Ibu sebetulnya beli pesawat itu buat apa? Bawa ikan ya? Iya, tapi kan udah ikannya nggak ada, illegal fishing banyak. Lalu kita mau merubah ke ikan hidup sama lobster hidup. Nah lobsternya nggak taunya diambilin bibitnya, ya hilang juga. Akhirnya ya hilang. Kalau di sini biasanya kita sehari 2 ton lobster untuk makan, untuk ekspor. Sekarang cari 5 kilo buat makan saja susah. Aneh toh? Aneh, kemana tuh Bu? Ya diambilin bibitnya, diambilin. Waktu Ibu jadi menteri kan semuanya ekspor, Ah, pencuri-pencuri udah pada nggak berani dan lain-lain. ya. Sekarang Ya sudah jalan lagi, semua kapal yang 5 tahun berhenti sekarang udah pada jalan lagi. Itu juga bahaya untuk keberadaan, kecukupan dan jebolnya subsidi negara karena minyak kapal-kapal itu, nyuri ikan itu, nangkep ikan itu kan pakai minyak kita juga. Mereka kan tidak pulang ke negaranya untuk isi bahan bakar. Oh iya ya? Iya. Dulu 1 tahun illegal fishing diberhentiin, Pertamina tuh surplus BBM-nya sampai 36%. Pak Sudirman Said bilang, aku mah kasih tahu ada ayam di sana. Oh iya, kita balik lagi. Bu, balik lagi ke bisnis pesawat Ibu tadi. Jadi sekarang ada berapa pesawat tuh Bu? Ada 49, 1 kemarin kecelakaan dengan 48. Tuh lihat tuh ayamku yang baru netas. Oh. Biasanya ditaruh di sana, tapi suruh ku bawa sini. Hari ini mau lihat. Baru pulang dari Jakarta. Ini selama aku pergi dia dapat segini banyak. Ayam, angsa, rusa, Iya. apa lagi? Biawak. Biawak di mana sih Bu? Pasti suka berenang, makan ini kan. Bu, usaha penerbangan saat pandemi gini udah pulih atau gimana? Udah mulai pulih? Sudah. Getting better atau masih? Kemarin mulai pulih, tapi dengan harga aftur mahal begini kan kita rugi juga. Berat harga. Makanya kan banyak masyarakat komplain harga tiket mahal. Ya sama, memang itu persoalannya. Harga aftur udah naik 80% dari Januari.
80%. Banyak Ya, sudah hampir 2 kali lipat. Gimana Ibu bertahan? Untung nggak sih Bu? Ya mau berhenti bagaimana? Oke, pertanyaannya gini, Ibu kan memulai penerbangan perintis di Indonesia itu kan nggak banyak ya Bu? Ya banyak, dulu ada merpati. Tapi Kita kan- dulu tidak pernah terbangin perintis, kita merintis commuter service sendiri. Tapi terus merpati bangkrut. Nah akhirnya kita disuruh ngerjain rute-rute perintis yang disubsidi pemerintah. Tetapi kan kita tanda tangan kontrak kan Januari. Pada saat dolar 14.3, sekarang dolar udah 15.000. Lalu kemudian atur waktu Januari masih 11-an, 10 sampai ke 11 something. Sekarang udah 18, 17, 18.000. Ya udah itu persoalannya besar. Jadi pemerintah itu mendukung atau enggak untuk Ya, hal seperti itu? pemerintah mensubsidi, kan Aftur memang tidak pernah disubsidi kan. Pemerintah mensubsidi yang untuk mobil. Nah, ya pasti berat kalau harus mensubsidi terus-menerus. Tapi harus ada way out. Apa kan, mungkin kayak bandara, VV-nya dikurangin. Kan itu juga milik BUMN, sebetulnya kan bisa diatur. Dan lain-lain lah ya. Kenapa saya nanya gitu Bu? Karena kan sempat ada insiden Malinau yang kemudian akhirnya jadi ini sebetulnya ada dukungan nggak sih dan lain-lain kayak gitu. Nah, sekarang anggarnya juga nggak dipakai, penuh sama laba-laba. Ya kadang-kadang di daerah banyak raja-raja kecil ya mereka sekarang sistem pemerintahan daerah dan banyak di wilayah-wilayah kita itu seperti kesannya tuh jadi good governance tuh tidak ada, yang mentoring nggak ada, terlalu banyak politisi, mungkin negarawannya sedikit atau mungkin tidak ada. Nah itu persoalan. Dan dulu waktu Ibu di kementerian, Ibu ngerasa sendiri nggak melawan itu semua? Enggak juga, banyak teman-teman mereka juga support, walaupun kadang-kadang supportnya diam-diam, ya tidak apa-apa, yang penting they agree with what I'm doing. Dan presiden sangat support. Bu, ini anak-anak lagi pada kemana Bu? Alfi Arman sudah di US, minggu kemarin pulang. Nadine di Eropa, ya sudah tidak ada, tinggal kurcil-kurcil itu, anak-anak kecil. Jadi gimana ceritanya sih Bu? Ini Ibu semua anaknya juga terjun ke dunia penerbangan. Ya, Alfi sama Arman sedang belajar terbang di sana. Ibu dulu gimana sih awalnya? Ya pikir dulu untuk supaya bisa ngangkut ikan, karena ikan yang mahal itu kan yang segar, bukan yang dibekuin. Ya. Jadi bukan diproses, justru ikan yang tangkap langsung sampai ke New York besoknya, sampai ke Jepang besok harinya, itu yang mahal. Ya satu-satunya di Indonesia, kalau enggak kan Jakarta Pangandaran, you pakai mobil berapa? 9 jam 9 kemarin. jam. Pakai pesawat cuma 1 jam. Itu awalnya seperti itu. Jadi daripada ribet, gua bawa aja gitu. Saya tidak pernah belajar terbang fixed wing. Saya belajar helikopter karena kepengennya aku bisa pergi dari belakang rumah, dari atap rumah. Atap kantor itu kan juga helipad gitu. Itu aja. Tapi enggak untuk komersil, just for myself. License-nya beda. Nah, itu aja. So, akhirnya anak-anak juga keinginan Ya sendiri. anak-anak saya minta mereka, kalau anak saya yang nomor 2 memang senang terbang. Hilman dulu tidak suka, dia senangnya motor. Tapi saya bilang, motor kamu tidak bisa cari kerjaan. Mau jadi pembalap, ya banyak yang lain yang lebih bagus. Tapi kalau pilot aku sekolahin, kamu dapat skill kan bisa kerja. Mau jadi pilot Susi Air lah, pilot yang lain juga bisa kerja kan. Itu sesuatu yang aku beri dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena it's on you, your skill kan. Itu aja. Dan mereka ternyata menikmati. Terbang tuh memudahkan kita. Breakthrough distance, breakthrough time. Indonesia berkeliling cuma 1 hari kan bisa. Kalau pakai laut 30 hari nggak selesai. Ibu kan tadi mau pensiun, jadi Susi Air nanti ke anak-anak Ibu aja. Sekarang udah, aku udah nggak cuma kalau ada persoalan-persoalan ya mereka masih komunikasi. Nadine sama Jeffrey masih komunikasi. Oke, jadi sekarang kalau kami menyebut Ibu Susi ini seorang apa? Seorang Susi Pujastuti ya, saya perempuan yang mencoba menjalani hidup hari-hari
dengan tetap menjaga kebebasan dan nurani dan intuisi untuk tetap benar, jernih, baik. Baiklah, Bu, makasih ya, Ya, sudah sama-sama. mengajak saya jalan-jalan. I really had a great time. Thank you, Bu. Ya, good. Sehat-sehat selalu, Thank Ibu you. Susi. Thank you. Oke, itulah Point of View atau POV edisi kali ini, edisi Susi Pujiastuti. Wawancaranya di tempat begini. Emang bener-bener Ibu Susi ini ya. Kita ketemu lagi nanti kapan-kapan. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu menonton. Sampai jumpa.